Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan sehat selalu dan semangat selalu. Hari ini kita bertemu lagi dengan Bu Lisda yang insya Allah akan mengajarkan kalian matematika kelas 5. Nah, sebelum dimulai seperti biasa, kita baca doa sebelum belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya. Dan jangan lupa niatkan, luruskan niat kita bahwa belajar ini semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, kita mulai pelajaran kali ini masih tetap tentang pecahan. Masih ingat kan? Apa itu pengertian pecahan? Ya, pecahan adalah suatu bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Apa saja sih jenis-jenis pecahan? Di antaranya ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada desimal, dan ada persen. Nah, sekarang operasi hitung pecahan. Ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, dan pembagian. Alhamdulillah, minggu sebelumnya sudah kita pelajari tentang penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, dan hari ini kita akan mempelajari tentang perkalian pecahan. Gimana? Sudah siap semua? Oke, nah hari ini kita belajar tentang perkalian pecahan. Konsepnya bagaimana? Perkalian pecahan itu berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kenapa berbeda? Karena kalau penjumlahan dan pengurangan pecahan kita harus menyamakan penyebutnya, tapi untuk perkalian pecahan konsepnya adalah nih di sini ya, bahwa pembilang dikalikan dengan pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan penyebut. Nah, itu untuk pecahan biasa. Nah, apabila terdapat pecahan campuran, maka harus bagaimana? Ternyata jika terdapat pecahan campuran, maka harus kita rubah menjadi pecahan biasa. Nah, kita coba nih bermain perkalian pecahan dengan menentukan hasil perkalian dari 1/3 dikali 1/2. Di mana yang pertama adalah kita siapkan kertas lipat yang digunting, dipotong menjadi 3 bagian. Nah, maka pecahan 1/3 diwakili oleh bagian yang diarsir atau yang dipotong tadi ya. Nah, kemudian langkah keduanya dikalikan 1/2. Berarti bagian pecahan 1/3 dibagi 2 bagian. Dari sini tadi kan sudah kita potong nih. Ada kertas lipat, kita potong menjadi 3 bagian. Nah, dari yang 3 bagian ini kita potong lagi menjadi 2 bagian. Artinya itu dikali 1/2. Sehingga bagian yang diarsir dari 1/3 tadi ya, dari yang potongan 3 ini dipotong lagi menjadi 2, maka menjadi 1/6. Jadi, nah 1/3 dikali 1/2 adalah, lihat, pembilangnya berapa? Pembilangnya adalah 1, maka 1 dikali 1 sama dengan 1. Sedangkan penyebutnya adalah 3 dan 2. Maka kita kalikan penyebutnya. 3 dikali 2 yaitu 6. Maka 1/3 dikali 1/2 sama dengan 1/6. Bagaimana, mudah kan? Sangat mudah sekali. Nah, kita lanjutkan. Contohnya adalah perkalian pecahan biasa. Kita cek. Pecahan yang pertama adalah 2/3.
Sedangkan pecahan yang kedua adalah 1/5. Ingat tadi apa yang Ibu katakan, bahwa untuk perkalian pecahan tidak perlu kita samakan penyebutnya, tapi tinggal langsung kita kalikan saja. Pembilang dikalikan pembilang, berapa pembilangnya? Iya, pembilangnya adalah 2 dan 1. Maka kita kalikan 2 dikali 1. Sedangkan penyebutnya adalah berapa? Penyebutnya adalah 3 dan 5. Maka 3 dikali 5. Kita hitung. 2 dikali 1 adalah 2. 3 dikali 5 adalah 15. Jadi 2/3 dikali 1/5 sama dengan 2/15. Ingat ya, anak-anak yang Ibu cintai, bahwa untuk perkalian, pembilang itu harus dikalikan dengan pembilang, penyebut harus dikalikan dengan penyebut. Jangan terbalik ya. Kita lanjutkan. Sekarang bagaimana dengan perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli atau bilangan bulat ya? Contohnya misalnya yang pertama nih, kita punya bilangan aslinya 6. Kemudian dikalikan 3/4. Ya, pecahan biasanya adalah 3/4. Nah, maka penyelesaiannya adalah yang pertama, kita lihat 6 dikali 3/4. Bagaimana dengan bilangan asli? Nah, bilangan asli itu artinya 6 di sini adalah 6/1 atau 6 ini adalah sebagai pembilang. Jadi kita catat di sini 6 sebagai pembilang dikalikan dengan 3/4. Maka 6 dikali 3 adalah 18. Sedangkan di sini penyebutnya adalah 4/4. Jadi 6 dikali 3/4 sama dengan 18/4. Nah, kita lihat. Oh, ternyata pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut. Bagaimana nih kalau kita menemukan pembilang lebih besar dari penyebut? Ingat, nah, penjumlahan dan pengurangan pecahan kemarin. Jika pembilang lebih besar daripada penyebut, maka yang harus kita lakukan adalah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? 18 dibagi 4, berapa yang mendekati? Oh, ternyata 18 dibagi 4 adalah 4. Kenapa 4? Karena 4 dikali 4 adalah 16. Ya, jadi kita harus menghitungnya dengan bilangan yang mendekati. Bagaimana kalau 5? Nah, kalau 5 dikalikan 4, 20 itu kelebihan, tidak boleh. Jadi mendekati di sini harus kurang dari pembilang yang tadi dibagi. Kita ulangi lagi ya. 18 dibagi 4 adalah 4. Sedangkan 4 dikali 4 adalah 16. Sedangkan di sini kita punya penyebutnya 18. Maka tadi 4 dikali 4 adalah 16. Ada sisa dong. Berapa sisanya? Sisanya adalah 2. Dari mana 2 itu? 2 itu adalah 18 dikurangi 16. Sehingga nih 18/4 diubah menjadi pecahan campuran menjadi 4. Sisanya 2/4. Nah, apakah 2/4 itu sudah sederhana? Ternyata 2/4-nya masih bisa kita sederhanakan. Bagaimana caranya? Bilangan aslinya 4 itu tetap kita tulis 4 di sini. Sedangkan 2/4-nya kita sederhanakan. Masih ingat kan? Cara menyederhanakan adalah dengan membagi pembilang dengan bilangan yang sama. Ya, penyebut pun dibagi dengan bilangan yang sama. Maka 4 2/4 kita sederhanakan menjadi 4 1/2. Sekarang bagaimana yang kedua?
Nah, contoh yang kedua adalah 2/3 dikali 9. Ingat, 9 yang bilangan asli ini adalah itu termasuk pembilang. Maka 2/3 dikali 9 artinya 2 dikali 9. Sedangkan penyebutnya adalah 3. 2 kali 9 berapa? Iya, 2 kali 9 adalah 18. Sedangkan penyebutnya 3, kita tulis lagi 3. 18 bagi 3 berapa? 18 bagi 3 adalah 6. Nah, selain cara yang pertama ini, kita juga bisa menggunakan cara kedua. Cara kedua itu dengan cara bagaimana? Cara kedua adalah dengan cara mencoret pembilang dengan penyebut. Boleh silang atau boleh juga pembilang dalam satu pecahan. Contoh, misalnya 2/3 dikali 9. Kita lihat. Apakah 9 habis dibagi 3? Ya, ternyata 9 itu habis dibagi 3. Maka 9 bisa kita coret dengan bilangan 3. Ingat, harus pembilang dan penyebut yang kita coret. Nggak boleh pembilang dan pembilang atau penyebut dan penyebut. Jadi yang harus kita coret adalah pembilang dan penyebut. Boleh silang atau boleh dalam satu pecahan, ya. Boleh berbeda pecahan atau boleh satu pecahan. Nah, jadi di sini 9 dibagi 3 adalah 3. Nah, baru kita kalikan 2 dikali 3 sama dengan 6. Sama tidak dengan ini? Ya, ternyata 2/3 kali 9 dengan cara pertama itu hasilnya adalah 6 dan cara kedua pun hasilnya 6. Lebih mudah yang mana? Nah, kalau bisa ada yang dibagi bilangannya, maka akan lebih mudah cara 2. Tapi kalau misalnya tidak ada yang bisa dibagi, maka gunakanlah cara pertama. Kita lanjutkan. Sekarang perkalian pecahan campuran dengan bilangan asli. Tadi masih ingat nggak? Apa sih yang harus dilakukan jika ada pecahan campuran? Nih, apabila terdapat pecahan campuran, maka harus dirubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Kita tidak boleh mengalihkan pecahan campuran dalam bentuk pecahan campuran. Contoh, misalnya 1/2/5 dikali 4. Nah, yang mana pecahan campurannya? Pecahan campurannya adalah 1/2/5, sedangkan 4 di sini adalah bilangan asli. Penyelesaiannya adalah, yang pecahan campuran harus kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Caranya adalah penyebut kita kalikan dengan bilangan asli, kemudian ditambahkan dengan pembilang. Contoh, jika kita menemukan pecahan campuran, maka kita harus mengubahnya menjadi pecahan biasa. Di sini ada 1/2/5 dikali 4. Nah, 1/2/5 harus kita ubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Caranya adalah penyebut dikalikan dengan bilangan asli, kemudian ditambahkan dengan 2. Kita lihat, penyebutnya adalah 5. Dikalikan 1 yaitu bilangan asli, dan ditambah 2. 5 kali 1 adalah 5, ditambah 2, sama dengan 7. Kita tulis 7 di sini. Sedangkan penyebutnya kita tulis kembali, ya. Baru dikali 4. Jadi 1/2/5 dikali 4 adalah 7/5 dikali 4. Nah, sekarang ingat, bilangan asli itu merupakan pembilang. Jadi kita kalikan saja langsung. 7 dikali 4 per 5. 7 kali 4 berapa? Betul, 7 dikali 4 adalah 28 per 5. Ingat, jika pembilangnya lebih besar daripada penyebut,
maka kita harus mengubahnya menjadi pecahan campuran. Ya, 28 bagi 5 berapa yang mendekati? Oke, 28 dibagi 5 adalah 5. Sekarang 5 kali 5 berapa? Betul, 5 kali 5 adalah 25. Sedangkan ini kita punya 28. Ada sisa dong? Ya, jadi 28 tadi dikurangi 25, sisanya adalah 3. Maka 28 per 5 jika kita ubah menjadi pecahan campuran adalah 5, 3 per 5. Ya. Sekarang kita perhatikan contoh kedua, yaitu 3 dikali 1, 4 per 7. Yang mana bilangan aslinya? Bilangan aslinya adalah 3. Sedangkan pecahan campurannya adalah 1, 4 per 7. Kita perhatikan 3 dikali 1, 4 per 7 sama dengan di sini pecahan campuran harus diubah dulu menjadi pecahan biasa. Nah, di sini kita punya 1, 4 per 7. Maka seperti biasa kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Ya, caranya bagaimana? Penyebut dikali bilangan asli, kemudian ditambahkan dengan pembilang. 7 dikali 1 adalah 7, baru ditambah 4. Berapa 7 ditambah 4? Yaitu 11. Penyebutnya kita catat kembali. Maka 3 dikali 1, 4 per 7 adalah 3 dikali 11 per 7. Ingat bahwa bilangan asli merupakan pembilang. Jadi kita tuliskan kembali 3 dikali 11 sebagai pembilang dan 7 sebagai penyebut. Maka 3 dikali 11 adalah 33 per 7. Ingat, jika ada pembilang yang lebih besar dari penyebut, maka kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan campuran. Ingat, yang mendekati. 33 dibagi 7 berapa? Ya, 33 dibagi 7 yang mendekati adalah 4. 4 dikali 7 berapa? 4 dikali 7 adalah 28. Berarti masih ada sisa. Karena 33 dikurangi 28 adalah 5. Ya, per 7. Sehingga 3 dikali 1, 4 per 7. Hasilnya adalah 45 per 7. Mudah kan? Nah, kita lanjutkan. Sekarang perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Ingat, apabila terdapat pecahan campuran, maka harus dirubah dulu menjadi pecahan biasa. Kita lihat contohnya. 1 per 4 dikali 1 per 6. Mana pecahan campurannya? Betul, pecahan campurannya adalah 1 per 4. Maka kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Ya, gimana caranya? Seperti biasa, caranya adalah penyebut dikalikan bilangan asli, kemudian ditambahkan dengan pembilang. Maka 4 dikali 1 adalah 4, ditambahkan 1 menjadi 5. Maka 1 per 4 adalah 5 per 4. Dikalikan 1 per 6. Kita lihat nih ya. Kita sudah punya pecahan biasa nih. Ada 2 pecahan biasa. Apakah ada yang bisa dicoret? Ternyata tidak. 5 tidak habis dibagi 4. 5 pun tidak habis dibagi 6. Jadi kalau tidak bisa dicoret, maka kita tinggal mengalihkan saja. Pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Maka 5 dikali 1 dan penyebutnya adalah 4 dikali 6. 5 kali 1 berapa? 5. 4 kali 6 berapa?
24. Jadi 1/4 dikali 1/6 sama dengan 5/24. Kemudian contoh kedua, ada 1/4 dikali 1/4/5. Mana yang pecahan biasanya? Pecahan biasanya adalah 1/4. Sedangkan pecahan campurannya adalah 1/4/5. Bagaimana caranya? Caranya ingat, setiap pecahan campuran harus kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Sedangkan pecahan biasa tetap nih, 1/4. Kita catat lagi 1/4. Sedangkan 1/4/5 kita ubah menjadi pecahan biasa. Seperti biasa, kita hitung pecahan campuran yang kita ubah menjadi pecahan biasa adalah penyebut dikali bilangan asli, kemudian ditambahkan dengan pembilang. 5 dikali 1 adalah 5, ditambah 4 adalah 9. Maka 1/4/5 pecahan biasanya adalah 9/5. Kita cek. Apakah ada yang bisa dicoret? Oh, ternyata tidak bisa, ya. Karena 9 nggak habis dibagi 4. Nah, kalau tidak bisa dicoret, maka kita tinggal mengalihkan pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut, ya. Jadi tinggal kita kalikan. 1 dikali 9 adalah 9 dan 4 dikali 5 adalah 20. Maka 1/4 dikali 1/4/5 sama dengan 9/20. Apakah 5/24 dan 9/20 ini sudah merupakan pecahan sederhana? Iya. Jadi kita tidak perlu menyederhanakan lagi jika hasil dari perkalian ini sudah merupakan pecahan yang sederhana. Nah, sekarang perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, kalau ada 2 perkalian pecahan campuran atau bahkan 3 perkalian pecahan campuran, 4 perkalian pecahan campuran, kalian harus mengubahnya semua pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Di sini kita punya 1/4 dikali 2/1/6. Pecahan campuran yang pertama adalah 1/4. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, yaitu 4 dikali 1 /4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, penyebutnya kita catat lagi, jadi 5/4. Sedangkan 2/1/6 kita ubah juga menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Nah, 6 dikali 2 adalah 12 ditambah 1 sama dengan 13. Pernya adalah per 6. Maka sekarang kita cek dulu. Dari 2 pecahan ini apakah ada yang bisa dicoret? Oh, ternyata tidak. 5 nggak bisa dibagi 4. 13 nggak habis dibagi 6. Bahkan kalau disilang 13 pun tidak habis dibagi 4 dan 5 pun tidak bisa dibagi 6. Kalau seperti ini, maka kalian langsung saja tinggal mengalihkan pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Pembilangnya berapa? Pembilangnya adalah 5 dan 13. Kita tinggal mengalihkan saja. 5 dikali 13. Penyebutnya berapa? 4 dan 6. Maka tinggal kita kalikan saja. 4 dikali 6. Jadi di sini 4 kali 6. Ya. Kemudian tentukan hasilnya. 5 dikali 13 adalah 65. Dan 4 dikali 6 adalah 24. Sehingga 5 kali 13 65, 4 kali 6 24, 1/24 dikali 2 1/6 adalah hasilnya 65/24. Ingat,
kata ibu. Kalau misalnya ada pembilang yang lebih besar daripada penyebut, maka kita tinggal mengubahnya menjadi pecahan campuran. Yaitu 65 dibagi 24 yang mendekati adalah 2. Kenapa? Karena 2 dikali 24 adalah 48. Nah, sekarang 65. Di sini 2 kali 24 adalah 48. Berarti masih ada sisa. Ya, 65 dibagi 48 adalah 17 sisanya. Ya, 65 dikurangi 48 adalah 17, sisanya ternyata adalah 24. Sehingga 1/4 dikali 21/6 adalah 2, 17/24. Nah, anak-anak, itu yang bisa ibu sampaikan. Ternyata belajar matematika itu mudah dan mengasihkan ya. Ingat pesan ibu pada pelajaran yang pertama bahwa matematika itu adalah Queen of the Science ya. Jadi tetap semangat. Nah, kalian berlatih. Ini kerjakan perkalian pecahannya. Kita lihat dulu. Ini di sini ada 5 soal. Kita lihat sebelum mengerjakan. Perhatikan dulu apakah bisa dicoret tidak. Kalau bisa dicoret, kalian bisa gunakan cara kedua, yaitu tinggal dicoret saja. Kemudian untuk pecahan campuran, jangan lupa jika ada pecahan campuran, maka kalian harus mengubahnya menjadi pecahan biasa. Jika ada bilangan asli, ingat bahwa bilangan asli itu merupakan pembilang ya. Selamat mengerjakan anak-anak, tetap semangat, sehat selalu, dan ingat ya, kalian walaupun belajar di rumah, tetap bahwa belajar itu adalah kewajiban seorang muslim ya. Insya Allah kalian anak yang soleh dan solehah. Jika belajar dengan teliti, belajar dengan sungguh-sungguh, itu akan mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu pun kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, sehat selalu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.